Dalam setiap perbincangan mengenai hukum, pertanyaan klasik tentang mengapa harus dihadirkan hukum akan selalu mengemuka. Apa sebenarnya tujuan hukum dalam masyarakat? Dan apakah yang diinginkan dengan kehadirannya? Mengutip pandangan dari Gustav Rothbrock bahwa cita hukum tidak lain adalah untuk mencapai keadilan. Tetapi persoalan menghadirkan keadilan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Persoalan mengkompromikan cita hukum ideal dengan realitas kehidupan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Berikut adalah catatan kecil dari kami, Dewari Kartini, tentang cita-cita hukum ideal yang diharapkan. Kesetaraan para pihak dalam perjanjian kerja menjadi cita hukum perburuhan. Namun, ketimpangan tak dapat ditampik keberadaannya. Buruh seolah menjadi komoditi industri pendambak kesejahteraan dalam angan. Harmonisasi relasi industri adalah kunci tercapainya kesejahteraan perburuhan Indonesia. Dasar pemungutan pajak dilakukan secara adil dan pada saat terbaik dari wajib pajak. Orientasi budgeter yang tidak mengindahkan ability to pay taxes akan cenderung meningkatkan tax fraud. Insentif perpajakan menjadi jawaban atas pemungutan pajak yang adil sesuai dengan gaya pikul masing-masing wajib pajak yang terdampak pandemi. Kesepakatan dalam perjanjian idealnya tercapai dengan kerelaan para pihak berdasarkan bargaining power yang seimbang agar saling menguntungkan. Akan tetapi, adanya perjanjian standar guna memudahkan kegiatan bisnis saat ini menyebabkan bargaining power para pihak menjadi berat sebelah. Konsumen hanya mempunyai pilihan take it or leave it. Pengaturan penggunaan perjanjian standar oleh pemerintah menjadi salah satu pelindung bagi pihak yang lemah, dalam hal ini konsumen, dari tekanan pihak yang kuat, yaitu pengusaha. Era baru tatanan sistem transportasi yang semakin mengedepankan keunggulan layanan dan jaminan atas pemenuhan hak-hak terhadap konsumen. Tata kelola sistem transportasi massal yang aman dan nyaman bagi masyarakat mendukung terciptanya konsep Indonesia baru yang tangguh, unggul, dan modern. Pembangunan berkelanjutan terasa sangat sulit diterapkan. Kita selalu dihadapkan pada dua pilihan yang seolah saling menegasikan, pelestarian lingkungan atau pertumbuhan ekonomi. Pemerintah yang seharusnya menjadi trustee untuk mensinergikan keduanya semakin menunjukkan political will yang mengedepankan kepentingan investasi. Government liability system menjadi penting diterapkan agar pemerintah tidak main-main dengan satu-satunya planet tempat kita bekerja. Institusi peradilan sebagai lembaga penegak hukum tak pernah lepas dari sorotan. Mafia peradilan, integritas aparat yang dipertanyakan seolah menjadi catatan negatif bagi perjalanan sang lembaga kehormatan. Kepada siapa lagi masyarakat bersandar ketika institusi yang diharapkan memberi keadilan meruntuhkan sendiri si bangunan? Negara tidak lagi punya pilihan. Reformasi supremasi hukum harus ditegakkan. Semuanya demi mengembalikan marwah peradilan. Pandemi COVID yang terjadi di dunia saat ini berdampak pada perekonomian seluruh dunia. Itu juga hanya dengan di Indonesia, tekanan ekonomi dan APBN yang membengkak digunakan untuk menanggulangi bencana COVID di masyarakat, menyebabkan pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah penerbitan global bond. Global bond di sini adalah surat utang negara yang diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang akan ditransaksikan di pasar internasional. Penerbitan global bond di sini digunakan agar tekanan ekonomi tidak begitu besar dan digunakan untuk menambah cadangan devisa negara. Dinamika perselisihan hubungan industrial mulai dari hak, kepentingan, PHK, hingga antar serikat pekerja dalam satu perusahaan tampaknya tak terelakkan. Problematika klasik ini merupakan hal sensitif untuk dibicarakan. Komunikasi dua arah antara pihak pekerja dengan pengusaha maupun antar serikat pekerja yang jujur dan terbuka menjadi kunci utama win-win solution hubungan industrial yang beradab. Indonesia adalah negara hukum yang berdemokrasi. Hal ini membawa pengaruh dalam setiap hukum yang dibuat harus mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.
Dengan hukum yang dibuat atas kehendak rakyat, pada akhirnya tidak hanya akan membatasi kekuasaan pemerintah, namun juga akan membawa perlindungan dan jaminan terhadap warga negara. Menjadi sebuah tantangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan partisipasi rakyat di dalamnya. Memasuki era industri 4.0 bagi aparatur sipil negara dalam hal penguasaan teknologi adalah suatu keniscayaan. Namun kompetensi yang belum merata menjadi persoalan. Pelayanan publik yang baik adalah esensi dari sebuah negara hukum kesejahteraan. Kinerja yang mumpuni sebagai pelayan publik adalah suatu keharusan. Pengembangan kompetensi merupakan bagian dari manajemen aparatur sipil negara dan merupakan hak bagi aparatur sipil negara yang diberikan oleh peraturan kepegawaian. Hak tersebut diharapkan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara secara maksimal sebagai pemecah persoalan kompetensi ke depan. Efektivitas penegakan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh kebijakan formulatif yang merupakan tahap paling strategis dalam operasionalisasi hukum pidana. Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, kebijakan formulatif ini dilaksanakan oleh kekuasaan legislatif. Sementara itu, penggunaan hukum pidana sebagai salah satu instrumen penegakan hukum harus bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Artinya bahwa kekuasaan legislatif dalam melaksanakan tahap formulasi ini harus berdasar pada tujuan pembangunan nasional tersebut.